Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Hardia Fitri Hasibuan dengan NIM 7203341019 dan Silvi Aulia Sitorus dengan NIM 7202141002, di mana kami akan membahas tentang materi konsep ruang dan perencanaan pembangunan daerah dengan Ibu dosen pengampu Ibu Putri Kemala Dewi Lubis, SE MSI AK. Selanjutnya, pembahasan pada materi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsepsi ruang dan pemanfaatannya. Yang kedua, wilayah dan perwilayahan. Dan yang ketiga, analisis keuangan atau teori lokasi pertanian dan industri. Konsepsi ruang dan pemanfaatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep terkait dengan ruang terbagi menjadi 3. Yang pertama, konsep ruang menurut ekologi, yang dimana suatu bentuk ekosistem hasil hubungan dan penyesuaian antara penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungannya pada wilayah tertentu. Lalu yang kedua, konsep ruang menurut ilmu wilayah, di mana permukaan bumi yang dibatasi oleh keadaan fisik, sosial, dan batas administratif. Dan yang ketiga, konsep ruang menurut ilmu perencanaan wilayah, yang dimana suatu wilayah yang berisi sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan manusia. Wilayah dan perwilayahan. Wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian, batasan, dan perwatakan fungsional tertentu. Lalu perwilayahan adalah membagi wilayah atau permukaan bumi menjadi lebih sempit untuk tujuan tertentu dan mengandung sifat keseragaman, mempunyai ciri atau karakteristik, dan dapat dibedakan dengan yang lain. Konsep wilayah mengandung 4 macam pengertian, yakni wilayah homogen adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan keseragaman atau seperangkat ciri atau karakteristik tertentu dari aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan beserta kombinasi dan keturunannya. Lalu wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional memiliki sifat saling ketergantungan antara pusat dan daerah di belakangnya. Lalu wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Lalu wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau kelurahan. Perwilayahan. Terdapat kriteria perwilayahan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perwilayahan berciri tunggal, yaitu penetapan regional atau wilayah didasarkan pada satu aspek geografi. Contoh satu aspek geografi berupa kemiringan lereng, yaitu daerah yang datar, landai, curam, dan terjal. Lalu yang kedua, perwilayahan bersifat majemuk, yaitu penetapan wilayah yang didasarkan faktor geografi. Contoh penetapan wilayah berdasarkan iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Lalu yang ketiga, perwilayahan berciri keseluruhan, yaitu penetapan wilayah yang didasarkan pada banyak faktor, menyangkut lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan kultural dari manusia. Contohnya yakni ekosistem mangrove yang melibatkan faktor alam, biotik, dan manusia. Lalu kita masuk ke materi analisis keruangan. Pola spasial atau pola keruangan dari kegiatan dapat disamakan dengan persebaran spasial dari pabrik-pabrik dan karena itu menjadi objek perhatian baik bagi para ekonom maupun geograf. Untuk menjelaskan perkaranya yang menyangkut berbagai teori tersebut akan diuraikan secara ringkas perkembangan pemikiran atau teori tersebut mulai dari teori lokasi pertanian atau Fontaine dan teori lokasi industri, di mana para ahli geografi sedikit banyak mempunyai peran dalam perumusan teori tersebut, meskipun peran tersebut bukan peran yang utama. Kemudian pola persebaran permukiman atau yang cenderung diidentikan dengan persebaran kegiatan tersier merupakan bidang telaahan di mana para geograf mempunyai peran yang sangat penting. Teori lokasi pertanian Fontaine.
Teori ini menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah di daerah tersebut. Teori ini juga memperhatikan jarak tempuh antara daerah produksi dan pasar. Pola tersebut memasukkan variabel, keawetan, berat, dan harga dari berbagai komoditas pertanian. Pada perkembangannya, teori ini tidak hanya berlaku untuk komoditas pertanian, tetapi berlaku juga untuk komoditas lainnya. Von Thunen merupakan pelopor atau pencetus ide atau gagasan tentang teori lokasi yang dicetuskan pada tahun 1826. Melalui teorinya tersebut, Von Thunen menitik beratkan pada analisis terhadap pola produksi pertanian yang dihubungkan dengan tata guna lahan di sekitar suatu kota pasaran. Dalam teori ini terdapat 7 asumsi yang digunakan oleh Von Thunen dalam pengujiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat suatu daerah terpencil yang terdiri atas daerah perkotaan dengan daerah pedalamannya dan merupakan satu-satunya daerah pemasok kebutuhan pokok yang merupakan komoditas pertanian. Lalu yang kedua, daerah perkotaan tersebut merupakan daerah penjualan kelebihan produksi daerah pedalaman dan tidak menerima penjualan hasil pertanian dari daerah lain. Lalu yang ketiga, daerah pedalaman tidak menjual kelebihan produksinya ke daerah dan lain kecuali ke daerah perkotaan. Lalu yang keempat, daerah pedalaman merupakan daerah berciri sama atau homogeneous dan cocok untuk tanaman dan peternakan dalam mencegah. Lalu yang kelima, daerah pedalaman dihuni oleh petani yang berusaha untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mampu untuk menyesuaikan hasil tanaman yang peternakannya dengan permintaan yang terdapat di daerah perkotaan. Lalu yang keenam, satu-satunya angkutan yang terdapat pada waktu itu adalah angkutan darat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, biaya angkutan ditanggung oleh petani dan besarnya sebanding dengan jarak yang ditempuh. Petani mengangkut semua hasil dalam bentuk segar. Lokasi industri. Teori ini tujuannya untuk menemukan atau menjelaskan lokasi optimal atau lokasi terbaik secara ekonomis. Alfred Weber mengemukakan teori last cost location dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul About the Location of Industries. Isi pokok teori Weber adalah memilih lokasi industri yang biayanya paling minimal dalam prinsip least cost location, dan untuk mendapatkan 6 prakondisi tersebut perlu diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim, dan penduduk atau berkaitan dengan keterampilan. Yang kedua, sumber daya atau bahan mentah yang terdapat di tempat tertentu saja. Yang ketiga, upah buruh yang telah baku artinya sama dimanapun juga. Yang keempat, biaya transportasi yang tergantung dari bobot bahan mentah yang diangkut dan dipindahkan. Yang kelima, terdapatnya kompetisi antar industri. Yang keenam, manusia itu berpikir rasional. Asumsi yang digunakan Weber dalam mengemukakan teori penentuan lokasi pabrik. Yang pertama, hanya tersedia satu jenis alat transportasi. Yang kedua, tempat berproduksi atau lokasi pabrik hanya pada satu tempat. Yang ketiga, jika ada beberapa bahan mentah yang berasal dari beberapa tempat. Dengan menggunakan 3 asumsi di atas, maka dengan biaya transport akan bergantung dari bobot barang atau volume dan jarak pengangkutan. Selain Alfred Weber, terdapat pakar lain yang mengemukakan tentang teori lokasi industri. Teori tersebut juga dikembangkan oleh August Lorsch. Persamaan kedua teori dari pakar ini adalah sama-sama berorientasi pada peletakan lokasi industri. Namun, perbedaannya adalah pada faktor penentuan lokasi industri itu sendiri.